Pernah kepikiran nggak sih kalau semua yang kita omongin, dari nanya jalan sampai bilang cinta, itu sebetulnya ngikutin semacam peta tersembunyi? Bukan peta biasa, tapi sebuah pohon keputusan dari zaman dulu yang cerdas banget dalam mengelompokkan setiap pikiran kita. Hari ini, kita bakal telusuri peta logika bahasa itu. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan tes singkat. Coba deh pikirin frasa ini. Hewan yang rasional. Rasanya utuh nggak sebagai sebuah kalimat? Atau otak kita otomatis nunggu kelanjutannya? Nah, jawaban Anda barusan, itulah titik awal dari peta bahasa yang akan kita jelajahi. Ini dia rencana perjalanan kita. Kita bakal mulai dari batang utama pohon logika ini, terus kita telusuri tiap cabangnya, dari misahin pernyataan dan pertanyaan, sampai ngerti bedanya harapan dan keinginan. Di akhir nanti, Anda bakal lihat gambaran utuh dari peta bahasa kita. Setiap kata yang kita rangkai, itu pasti lewat persimpangan pertama ini. Pertanyaannya simple, tapi penting banget. Apakah pikiran ini udah selesai, atau masih ngegantung? Ini adalah filter paling dasar dalam sistem klasifikasi bahasa. Tapi sebelum kita bisa milah-milah, kita butuh satu titik awal. Nah, dalam sistem ini, setiap rangkaian kata, pokoknya lebih dari satu kata, itu disebut ucapan majemuk atau al-lafadz al-murakkab. Anggap aja ini batang pohonnya. Semua kalimat yang pernah Anda dengar atau ucapkan, itu mulainya dari sini, baru nanti bercabang kemana-mana. Bedanya tuh gampang banget dirasain sebetulnya. Kalau saya bilang, langit itu biru, ya udah, selesai kan? Jelas. Tapi kalau saya cuma bilang, di dalam rumah, pikiran Anda langsung nanya, ada apa di dalam rumah? Anda nunggu kelanjutannya. Nah, itulah beda mendasar antara ucapan tam yang lengkap dan goir tam yang nggak lengkap. Oke, untuk sekarang yang nggak lengkap kita simpan dulu ya. Kita ikutin cabang yang lengkap. Begitu kita tahu sebuah pikiran itu utuh, kita sampai di persimpangan besar berikutnya. Di sini ada satu tes simpel yang cerdas banget, yang bisa memecah hampir semua komunikasi kita jadi dua jalur berbeda. Nah, ini dia tesnya. Simper banget, tapi dampaknya luar biasa. Untuk kalimat apapun, coba tanya ke diri sendiri. Bisa nggak saya jawab itu benar atau itu salah? Kalau jawabannya bisa, kalimat itu masuk ke satu jalur. Kalau nggak, ya dia masuk ke jalur yang lain sama sekali. Kalau sebuah kalimat lulus tes tadi, nah itu namanya pernyataan atau al-khabar. Misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu bisa benar, bisa salah. Hari ini cuacanya hujan, itu juga bisa dinilai kebenarannya. Ini adalah cabang bahasa yang kita pakai buat menggambarkan dunia dan berbagi info. Terus gimana dong sama kalimat-kalimat yang nggak lulus tes tadi? Kalau ada yang bilang, tolong ambilin garam, kan aneh kalau kita jawab, itu salah. Nah, kalimat-kalimat ini masuk ke cabang lain yang nggak kalah tinting. Cabang di mana bahasa itu dipakai untuk bertindak, bukan sekedar menyatakan. Ternyata sistem ini ngebagi ucapan non-fakta ini jadi 4 fungsi utama, di luar pernyataan yang tadi. 4 fungsi ini intinya adalah semua cara kita pakai bahasa buat berinteraksi. Kita nanya, kita nyuruh, kita ngelarang, dan kita mengekspresikan isi hati kita. Yang pertama, udah pasti kita tahu, pertanyaan atau al-istifham. Waktu Anda nanya, jam berapa sekarang? Anda kan nggak lagi ngasih pernyataan tentang dunia. Anda minta informasi, Anda minta fakta, bukan ngasih fakta. Makanya aneh kalau dijawab, itu benar. Berikutnya kita punya perintah atau al-amr. Ini adalah permintaan untuk sebuah tindakan. Tutup pintunya. Yang menarik, biasanya ada unsur otoritas di dalamnya. Tentu saja, kalau saya bilang bagikan penjelasan ini, anggap saja ajakan ramah ya, bukan perintah. Dan pastinya, ada juga lawannya, larangan atau an-nahyu. Ini juga permintaan, tapi tujuannya untuk menghentikan sebuah tindakan. Jangan sentuh itu. Sama kayak perintah, nggak masuk akal kalau dinilai benar atau salah. Nah, kategori terakhir ini yang paling puitis, tanbih. Ini mencakup semua cara kita mengungkapkan isi batin kita. Ini bukan tentang fakta di luar, bukan juga permintaan langsung ke orang lain. Ini tentang menyuarakan apa yang ada di dalam, harapan, keinginan, atau bahkan pekikan kaget. Dan di dalam kategori ini nih, kita nemuin detail-detail yang luar biasa keren. Coba kita bedah 2 aja, harapan dan keinginan, untuk lihat betapa presisinya peta bahasa ini menangkap nuansa pikiran manusia. Nah, lihat deh bedanya. Harapan atau at-taraji itu basisnya realita dan tindakan. Anda berharap panen setelah Anda menanam. Sementara keinginan atau at-tamanni itu bisa jadi cuma hayalan. Anda ingin panen tanpa pernah menanam. Kebayang nggak sih? Sistem kuno ini sampai mikirin bedanya optimisme yang beralasan sama angan-angan kosong. Keren banget.
Oke, kita udah jalan-jalan di cabang ucapan lengkap. Sekarang, biar petanya komplit, ayo kita balik lagi ke persimpangan pertama tadi. Ingat kan cabang yang kita simpan di awal? Cabang ucapan tidak lengkap? Coba kita intip sebentar isinya apa. Ternyata kalimat yang ngegantung pun ada aturannya. Ada dua jenis. Pertama itu restriktif atau takyidi. Di sini satu kata ngejelasin atau membatasi kata lainnya. Kayak contoh awal kita, hewan yang rasional. Kata rasional ngebatasin jenis hewan yang kita maksud. Jenis lainnya kayak di dalam rumah, itu cuma gabungan kata yang belum jadi pikiran utuh aja. Jadi kalau kita rangkum, ini dia pohon keputusannya secara utuh. Cuma dengan nanyain beberapa pertanyaan ya tidak yang sederhana, kita bisa navigasi dari ucapan majemuk sampai ke cabang-cabang makna yang paling spesifik. Sistem yang elegan banget buat metain seluruh lanskap bahasa manusia. Dan inilah intinya. Sistem ini tuh bukan cuma sekumpulan aturan grammar, ini adalah cetak biru dari logika itu sendiri. Ini arsitektur berpikir yang nunjukin kalau di balik semua obrolan kita yang kadang berantakan, ternyata ada struktur yang rapih banget dalam cara kita membangun dan berbagi makna. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang seru banget buat dipikirin. Di dunia kita sekarang yang penuh emoji, meme, dan bahkan bahasa buatan AI, peta kuno ini masih relevan nggak ya? Apakah kerangka dasar pernyataan, pertanyaan, dan perintah ini masih jadi sistem operasi fundamental di balik cara kita komunikasi, secanggih apapun teknologinya? Coba deh, renungkan.